Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan. 3 bulan ke depan seperti apa? Jadi apa yang terjadi? 3 bulan ke depan. Ini aku bacain tentang energi kamu dulu. Perlu diingat, this is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa rasanya bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Perlu diingat juga, ini adalah timeless trading. Mau kamu nonton 5 tahun atau 10 tahun setelah aku post, aplikasikannya saat kamu nonton. Oke, aku bakalan cek dulu energi kamu saat ini seperti apa. There's red guide, angel of power, like nothing else. Some ego so can speak the truth. Okay, I need to know about their current energy right now. Okay, for the people who watch this video, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ada yang lagi melakukan makeover, ada yang potong. Kalau energinya banyak kayak gini tuh kadang-kadang yang suka aku tangkap random. Ada yang baru potong rambut, mau potong rambut, ganti warna rambut. Ada juga yang planning buat apa nih, ya perubahan fisik. Kalau aku lihat lagi fokus sama fisik. Yeah, what will happen? And okay, I need to know the people who watch this video current energy right now. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan. Sebutkan dalam hati kejutan yang akan terjadi dalam 3 bulan ke depan, tapi fokus sama energi kamu saat ini. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan. Visualisasikan dirimu melihat diri kamu sendiri. Hembuskan. Okay? Tell me about the people who watch this video. Ada the Nine of Coins, lagi menikmati waktu, menikmati keadaan. Gak banyak untuk melakukan kegiatan yang gegabah ya kalau aku lihat. Lagi mencari sebuah inspirasi. Ada yang istirahat, ada yang the Seven of Swords, menghadapi ketakutan sendiri. There's insecurity yang muncul di sini kalau aku lihat saat ini. Jadi banyak mencoba untuk mencari inspirasi, mencari dari orang lain. Contoh, kamu adalah sosok pelukis, mencoba mencari inspirasi dari pelukis lain. Atau kamu adalah seorang desainer, ya ada juga yang seorang apa nih, content creator, mencari ide-ide dari content creator lain. Atau ada seorang penulis yang mencari ide dari penulis lain. Jadi keadaannya sedang mencari inspirasi, but pesannya nggak ada di orang lain sebenarnya. You need to see out there, di luar sana, bukan secara spesifik dari lini pekerjaan yang kamu kerjakan. Karena di sini dari Ace of Wands ada ide, ada inspirasi, but kalau kamu lihat di sini there's a fire, di sini juga ada api. Tandanya bukan di situ, tandanya something yang obvious yang ada di sekitaran kamu, kehidupan kamu sendiri. Di sini ada the Nine of Coins. Kalau kamu lihat di sini ada sebuah ketenangan, kedamaian secara finansial, damai, tenang, aman, sentosa. Dari energi the Nine of Coins juga menikmati keadaan, menikmati waktu. Kamu tidak ngoyo buru-buru harus ngelakuin ini harus itu. Cuman aku balik lagi spesifik ke sini ya. Dia itu ada shadows yang dia takutin. Mencoba untuk mencari atau mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah perlindungan dari situ, agar merasa dirinya menang. But sebenarnya dari sini kan informasinya, jauh di sana. Sesuatu yang tidak dilihat, yang tidak difokuskan. Belajar untuk tidak terlalu fokus sama sesuatu hal. Belajar untuk membuka kacamata kamu, melihat lebih luas lagi. Ace of Wands di sini juga ngomongin soal ada passion yang timbul. Nanti tiba-tiba, let's say kayak kamu tiba-tiba pengen masak lah, tiba-tiba kamu pengen nyanyi lah, tiba-tiba kamu pengen main gitar lah, tiba-tiba kamu pengen ngelakuin hal-hal yang random, lakuin. Itu bagian dari inspirasi soalnya. Okay? Kadang-kadang manusia tuh terlalu ngikutin jadwal yang harus ini, ekspektasi harus ini. Sometimes hal-hal random itu harus dilakuin untuk bisa mendapatkan
penyegaran dalam kehidupan. So, kita lihat energi kamu 3 bulan nanti seperti apa. What will happen in 3 months? Ada Ace of Coins. Tadi yang dikasih ke kamu adalah Ace of Wands. Saat ini adalah passion yang timbul, ada kebahagiaan. Nanti yang akan dikasih adalah sesuatu yang lebih konkret lagi. Ini ada kemakmuran, kenyamanan finansial. Ace of Coin itu bagaikan kamu mendapatkan sebuah seeds. Sebuah seeds itu bibit, kamu tanam, kamu rawat, nanti akan tumbuh. Lebih dari ekspektasi dirimu. Jadi kalau dari Five of Swords, nantinya juga akan ada ini. Five of Swords itu konflik dalam diri. Ini ada dua hal atau dua kubu. Di sini ada yang let's say yang merugikan dirimu akan mendapatkan kemenangan palsu. Yang kamu rugikan, kamu yang akan mendapatkan kemenangan palsu. Jadi ada vice versa di sini. Karena di Seven of Swords, apa yang diambil tidak sesuai gitu. Jadi senjata yang diambil, yang kamu ambil atau mencoba kamu gali informasi, itu tidak sesuai sama diri kamu sendiri. Jadi be authentic to yourself. Dari Six of Swords ini juga ngomongin soal akhirnya mampu untuk moving on dari situasi apapun. Dari Six of Swords juga melepas. Jadi kalau misalnya kamu konflik dengan seseorang, konflik sama lingkungan sekitar, ini didamaikan. Okay? So aku bakal lihat apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan. Okay? There's great guide and telephone power like I think it is. What will happen in 3 months ahead? Oh, what's this video? What will happen in 3 months? Ada sebuah komitmen di sini dari Four of Wands, itu nunjukin kalau ada sebuah persatuan dengan seseorang, persatuan dengan lingkungan, atau sebuah kontrak yang terjadi. Kamu berada di dalam satu fondasi yang kokoh. Dari Four of Wands sendiri nih bertemunya dengan cermin, dimana mungkin dari segi fisik, dari segi luar ada perbedaan, tapi saat kita bercermin ada sesuatu yang ada maknanya gitu. Dari Seven of Cups sendiri ada banyak pilihan untuk diri kamu. Kadang-kadang orang banyak pilihan bukannya bahagia, tapi jadi bingung. Kenapa? Karena kalau banyak pilihan, kitanya jadi kewalahan untuk milih harus ngapain. Jadinya nggak ngapa-ngapain. Dari Seven of Cups sendiri, ini jangan sampai kamu hanya terjebak sama sebuah mimpi. What will happen in 3 months ahead? Pilihan kamu akan banyak banget. Di sini ada cinta juga, ada cinta, ada finansial. Pilihannya ada kamu karir, finansial, cinta, atau apa gitu. Jadi, aduh bingung, gimana? Aku tak mau semuanya gitu. Tapi nggak bisa. Kalau bisa dijalanin semuanya, harus pilih salah satu dulu. Di sini ada yang jauh akan mendekat. Kalau aku lihat, dan kamu pun akan punya punya kesiapan untuk bermuara. Cie. Pertama, kalau aku lihat perubahannya ya apa yang akan terjadi 3 bulan ke depan, perubahan secara status di love life, di percintaan, karena sudah berani untuk berhadapan sama ketakutan sendiri gitu. Komitmen, membuka peluang baru atau membuka lembaran baru, mampu untuk memilih. Terus kalau aku lihat di sini perubahan lainnya atau apa yang akan terjadi, banyak aktivitas yang terjadi karena kalau aku lihat banyak yang pengen ketemu kamu, pengen kesana, pengen kemari lah gitu. Dari energi The Knight of Wands ini juga aktivitas di pekerjaan juga lumayan aktif. Yang tadinya mungkin banyak kerjaan sendiri di kantor gitu loh, kantoran, atau bahkan kamu kerja kebanyakan di desk, di meja, ini bakalan banyak aktivitas gitu yang bersangkutan di karir atau yang bersangkutan ke perkembangan karir. Kamu akan menumbuhkan value yang lebih besar lagi, bukan dari apa yang kamu punya dan apa yang kamu lakukan ya. Jadi kadang-kadang kan orang anggap kalau value itu aku harus kaya, aku harus punya karir gini, aku harus cantik, aku harus ganteng. Gak hanya itu, cuman di sini value kamu akan nambah saat kamu mampu untuk tegas sama diri sendiri. Queen of Swords itu soal ketegasan, kepastian, galak, sama hal-hal yang gak perlu. Jadi kalau misalnya ada orang yang main-main sama kamu udah cut.
ada orang yang hanya menghabiskan waktu, keadaan yang hanya menghabiskan waktu, kamu cut gitu. Jadi saat kamu sudah mampu untuk bikin kepastian untuk kamu dan diri sendiri dan orang-orang sekitar, itu seperti kayak lotus yang tadinya terselimuti sama lumpur-lumpur yang gelap, terus jadi glowing, berkembang gitu. Terus aku ngeliatnya di sini dari Three of Wands, kalau 3 bulan ke depan, di penghujung 3 bulan ke depan, malah yang tadi aku bilang yang dekat akan menjauh, kamu pun seperti tahu gitu loh. Aku harus membuat jembatan ke arah mana ya untuk mendapatkan kesuksesan. Di sini ada sebuah keajaiban yang terjadi dari energi The Three of Wands juga. Kamu menunggu sesuatu, itu sesuatunya akan datang. Yang kamu menunggu seseorang itu akan datang gitu. Aku bakalan confirm lagi ya what will happen in 3 months ahead. Kita lihat mengkonfirmasi. Selain pertemuan dengan seseorang, pertemuannya juga ada sebuah komitmen di sini dari Four of Wands. Jadi tentang percintaan ini akan berada di posisi dimana siap untuk memiliki sebuah memiliki konsep pasangan, memiliki konsep komitmen. Jadi kalau dari kita mau tapi mental belum siap, sama aja. Mentalnya sudah siap untuk komitmen. What will happen in 3 months ahead? Di bulan pertama itu, di bulan kedua ada, di bulan ketiga ada. Oke, pertama di bulan pertama lebih spesifik lagi ya. Kamu akan tahu yang mana yang harus kamu ladenin, yang gak usah kamu ladenin. Siapa yang harus kamu ladenin, siapa yang harus kamu hempaskan. Dari Ace of Swords ini ngomongin soal informasi. You get a lot of information dari semesta, dari diri sendiri, dari higher self. Ini datangnya juga yang tadi aku bilang, ini bukan hanya datangnya dari informasi dari sekitaran, tapi dari memang higher self kamu sendiri yang nentuin atau yang ngasih arahan. Dari energi The Hermit ini ngomongin soal kontemplasi. Memang awal-awal bulan pertama banyak bercermin. Yang tadi aku bilang, kamu bertemu sama seseorang yang bagikan cermin. Jadi mempunyai cermin di mana kita harus berkontemplasi. Banyak sesuatu yang digali dalam diri sendiri. Banyak yang kamu gali, banyak yang kamu hadapin di dalam diri sendiri. Mau kesedihan, kebahagiaan, shadow side, sisi tergelap di dalam diri. Kamu mampu untuk menghadapi itu. Di sini kamu dealing sama keadaan dimana pendewasaan diri konsepnya gitu. Jadi konsep dasar pendewasaan diri itu bukan hanya kita menghadapi masalah ya. Kadang-kadang nggak ada problem, tapi kadang-kadang memang kita harus di fase dimana sendiri untuk bisa menghadapi diri kita yang kemarin gitu. Dari The Hermit itu nunjukin mengisolasi diri atau menarik diri dari lingkungan sekitar untuk bisa lebih dewasa lagi. Bulan pertama kebanyakan memang proses pendewasaan diri. Bulan kedua di sini ada pertemuan yang lebih pasti lagi, di mana kesiapan untuk memiliki sebuah komitmen itu akan kamu rasakan. Four of Wands itu juga kamu berada di dalam suatu konsep kestabilan, bisa di pekerjaan atau bisa dibilang di karir kamu ngerasa mantep, ngerasa pasti. The Star ini juga ngomongin keadaan dimana kamu akan menjadi bintangnya lah gitu, menjadi sosok yang dicari-cari, sosok yang lebih glowing lagi, lebih berkembang lagi daripada yang kemarin, karena sudah mampu menghadapi diri sendiri. Yang tadinya kalau kamu lihat The Hermit itu segala macam tertutup, menarik diri, mengisolasi diri, berkontemplasi, di bulan kedua kamu buka semuanya. This is me loh, ini aku. Ibaratkan kayak misalnya fasenya kepompong jadi kupu-kupu kan, jadi caterpillar dulu ya, dari ulet jadi caterpillar dulu, jadi kepompong. Kepompong kan diselimutin dulu, ya kan? Untuk bisa melakukan proses transformasinya. Nah, itu momennya di bulan kedua kamu membuka. Jadi apa kamu? Gitu. Di bulan kedua seperti itu. Di bulan ketiga, ada the lovers.
Pertemuan dengan seseorang yang kemarin di bulan kedua ini dimantapkan lagi. Yang tadinya oke, kita komitmen atau kita um, kita lihat, kita bagi semua keluh kesah kita sharing semua kehidupan kita di bulan ketiga, itu memastikan ini bakalan jadi apa, mau arahnya kemana. The Lovers is your choice, itu pilihan, menentukan pilihan. The Emperor, Oke, kebanyakan dari kalian yang feminine, kalian dealing sama energi Aries. Seseorang yang pasti, seseorang yang berpower, seseorang yang mempunyai kuasa, yang tahu maunya kemana gitu arahnya. Untuk kalian yang feminine, saran aku jadilah sosok feminine. Jadi, sosok feminine itu sosok yang menerima, mengikuti yang diarahkan, mengikuti arusnya kemana. Karena ada rasa percaya, tumbuhkan rasa percaya dulu. Untuk kalian yang maskulin, kalian harus nentuin sikap gitu, nentuin arahnya kemana, nentuin ini bakalan jadi seperti apa, kokohkan diri kamu sendiri. But di sini ada yang dealing sama Gemini, ada yang dealing sama Aquarius, ada yang dealing sama Virgo. Jadi setiap aku lihat ya, setiap bulan itu kamu ngerasain perkembangan luar biasa. Bulan pertama oke, jadi lebih dewasa, bulan berikutnya ada sesuatu lagi, bulan ketiga ada sesuatu lagi. Jadi cukup istilahnya kayak gift-nya demnya cukup besar. Jadi yang tadinya mungkin ibaratkan ya, kayak kamu dapetin beras 1 liter, terus nanti bulan kedua dapat beras 5 liter, bulan ketiga dapatnya 1 ton gitu. Jadi cukup cukup besar gitu loh perkembangan dan next stepnya, gimana kesiapan dari awal itu harus punya. Oke, saran kita bakalan lihat dari oracle card, karena this is kebanyakan tentang percintaan. Walaupun dari tadi tuh aku pengennya bacanya soal karir. Kalau karir aku ngeliatnya di sini tidak ada sebuah hambatan. Yang jelas kamu disiplin saja, percaya sama diri sendiri, disiplin dengan apa yang bisa kamu berikan gitu. Nanti kamu akan dapat kedudukan sendiri, terutama untuk kalian yang energi maskulin ya, ini kedudukan sendiri. Dan terutama untuk kalian yang berbisnis atau mempunyai bisnis sendiri, ini dimana akan ada kesuksesan. Jadi kita nemuin kesuksesan, kayak kamu berbisnis satu, nemuin kesuksesan, dikembangin lagi, jangan hanya puas di situ saja. Oke, kita lihat ke pesan dari oracle card for the people who watch this video. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Kita harus mampu untuk bisa menikmati keadaan. Yes, life is about purpose, tapi belajar juga nikmatin apa yang sudah kita usahakan dan kita punya. Jadi allow your heart and soul to sing with joy. Saat waktunya buat menikmati, buat bahagia, jangan ditahan-tahan. Saat ada orang yang membahagiakan diri kamu, jangan sampai gengsi gitu buat mengiyakan itu. Di sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Ini waktunya juga untuk disconnect dari dunia-dunia yang mempengaruhi. Healing family issues. Your love life's benefit as you forgive your parents. Akan ada dampaknya untuk percintaan kamu jika kamu mampu untuk memaafkan apa yang terjadi di keluarga, terutama sama parents, sama bapak ibu. Okay? So, kita bakal lihat apa yang perlu kamu tahu tentang keadaan kamu di 3 bulan ke depan. What they need to know about their situation in 3 months ahead. Ada the 6 of coins, ada the King of Cups. Ada kestabilan, perasaannya bakalan, kamu pernah gak sih ngerasain perasaan yang damai banget, ngerasain kayak perasaan yang kayak finally kita, ini perasaan seperti itu yang kamu rasa. Dari energi King of Cups itu perasaan yang oke, stabil, damai, tenang. Cuman dari 6 of Coins ini ngomongin soal apa yang bisa kamu berikan. Jadi 6 of Coins itu selalu ngomongin soal charity. Kalau ke depan sana berarti kemampuan kamu untuk memberi. Jadi jangan hanya dipikirin apa yang akan kamu bisa dapat dari kamu memberi. Gak usah dipikirin itu. Pikirin aja apa yang bisa kamu berikan gitu. What we can give to this world. Waktu, tenaga, apapun itu. 6 of Coins, belajar
jadi seseorang yang memang bisa ngebantu sekitar gitu, oke? Tapi jangan sampai dimanfaatkan. Jadi belajar tahu porsian juga. King of Cups ini feel protected, ngerasa dicintain, ngerasa mencintai. Jadi aku tidak melihat banyak drama. Jadi jangan sampai untuk kalian yang terbiasa sama isu-isu di percintaan creating drama, karena kamu berhubungan sama seseorang yang nggak suka drama gitu. Apa itu drama? Oke, terutama untuk kalian yang feminine, kalian berhubungan sama seseorang yang um, nggak ada drama di kehidupannya. Kamu kalau buat drama, kamu kan malah diketawain. Jadi kita lihat pesan dari semesta untuk dirimu. Read. Banyak pesan yang akan kamu dapat saat kamu membaca buku. Untuk kalian yang udah baca buku, finish it. Selesaikan. Jangan setengah-setengah. Kayak udah ada yang baca buku 1 halaman, 2 halaman, 1 chapter, tiba-tiba berhenti. Ada pleasure. Temukan gairah diri sendiri. Jadi we need to pleasure ourselves. Okay? So kita bakal lihat lagi dari sini. This is love message for the people who watch this video. Okay, ada forgiveness. Stop focusing energy on the past events, for life is so precious to waste. So you create your reality by what you think, dream, and imagine. Jadi udah harus gak fokusin ke masa lalu yang sudah terjadi. Itu namanya ngebuang-buang energi aja. Karena kehidupan ini terlalu berharga untuk sesuatu yang sudah terjadi. Terus yang buat realita adalah kita sendiri, dengan apa yang kita pikirkan, yang kita mimpikan, dan apa yang kita imajinasikan. Ada look deep within your heart, you will feel my love. My love for you is deep as the ocean. Kamu akan berhubungan sama orang yang berani untuk mencintai. Kamu harus lihatnya jangan dari apa yang di luar sana, tapi lihatnya ke dalam hati kamu sendiri. Kamu akan merasakan cintaku, karena cintaku adalah cinta yang sedalam lautan. Ada balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one both supports and challenge. Great relationship atau percintaan yang luar biasa indahnya itu bukan percintaan yang selalu iya sama apa yang kamu pengen, tapi yang support dan bisa challenge, bisa memacu kita jadi yang lebih baik daripada yang kemarin, dan bisa balance. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau bisa kamu tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Tinggal minta aja apa yang akan terjadi di 3 bulan ke depan. Nanti aku baca secara deep reading dan menggunakan energi kamu sendiri. Kalau misal kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau misal kamu tahu, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!